Bagi saya Martin Paes ini nggak etis jadi naturalisasi untuk Indonesia. Karena tidak ada darah Indonesia sama sekali. Ya kalau dia mau seperti Eloko, dia harus kawinin dulu orang Indonesia. Sudah pernah main untuk timnas negara lain. Akhirnya pengadilan CAS resmi ambil keputusan ini. Gak bisa main untuk seterusnya. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Sudah pernah main untuk timnas negara lain. Akhirnya pengadilan CAS resmi ambil keputusan ini. Gak bisa main untuk seterusnya. Begini kelanjutan masa depannya untuk timnas Indonesia. Sebelumnya diberikan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menghadapi situasi yang sangat mengecewakan terkait potensi absennya Martin Paes dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 3 opsi yang dimiliki Shin Tae-yong untuk menggantikan Paes jika akhirnya tak bisa dipanggil. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui, Shin Tae-yong telah menentukan 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir grup F pada Juni mendatang. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan laga kontra Vietnam Maret lalu yang melibatkan 26 pemain. Dengan demikian, masih ada 4 slot yang bisa diisi, dan Shin berharap salah satunya adalah Martin Paes. Namun, proses naturalisasi Martin Paes mengalami kendala. Meski kiper FC Dallas ini telah mengambil sumpah sebagai WNI pada 30 April lalu, ia masih harus melalui persidangan di Arbitrase Olahraga Internasional, CAS, yang tak kunjung pasti. Paes diketahui melanggar regulasi FIFA karena pernah memperkuat timnas U21 Belanda pada usia 22 tahun 6 bulan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang besar bagi timnas Indonesia. Jika Paes tidak dapat bergabung nanti, Shin Tae-yong harus mempertimbangkan opsi lain dari liga lokal. Pilihan ini pun sangat terbatas dan jauh dari ideal. Mau tidak mau Shin Tae-yong harus memanggil 3 kiper lokal yang sempat dipanggil dalam setahun terakhir. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah kualitas kiper lokal mampu untuk menggantikan Martin Paes yang prosesnya tak kunjung selesai? Atau kalian punya saran? Kira-kira siapa yang pantas menggantikan Martin Paes? Mengingat Shin Tae-yong baru memanggil 2 kiper saja. Masih ada 1 slot lagi untuk kiper. Ayo teman-teman, berikan komentar kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Nadeo menjadi pilihan paling kuat dengan 109 penyelamatan bersama Borneo FC musim ini. Namun, Syahrul dan Riyandi tidak dalam kondisi terbaik mereka. Syahrul hanya mencatat 1 clean sheet dari 11 penampilan bersama Persikabo 1973 dan bahkan tak masuk squad dalam 4 laga terakhir. Riyandi yang sempat cedera juga mengalami penurunan performa, meski mencatat clean sheet dalam 2 penampilan terakhir bersama Laskar Sambernyawa. Proses naturalisasi Martin Paes masih terus diupayakan oleh PSSI. Setelah berkonsultasi dengan Federasi Belanda, KNVB, PSSI berharap bisa mengajukan kasus ini ke CAS. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menjelaskan bahwa meski FIFA tidak mengizinkan Paes untuk pindah negara karena sudah bermain untuk Belanda di usia 22 tahun, ada celah yang bisa dimanfaatkan. Paes sangat ingin menjadi WNI dan membela timnas, sehingga PSSI berharap proses ini bisa berjalan lancar. Namun, hingga kini, kepastian masih jauh dari jangkauan. Tanpa Martin Paes, kekuatan timnas Indonesia akan berkurang signifikan, dan peluang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pun menjadi semakin sulit diraih. Ketidakpastian ini memberikan tekanan besar pada persiapan tim dan menguji kesabaran semua pihak yang terlibat. Klub Serie A Liga Italia Como akhirnya menyesal seumur hidup. Tom Haye masuk nominasi gelandang terbaik versi media Belanda. Jelang gabung timnas Indonesia, Tom Haye masuk nominasi gelandang terbaik Liga Belanda. Voetbal Premier, media asal Belanda, dengan gegap gempita merilis daftar gelandang yang tampil memukau musim ini.
Tidak hanya sekadar bermain, mereka telah menunjukkan performa luar biasa yang membuat setiap mata tertuju pada mereka. Dalam daftar prestisius ini, nama Tom Haye mencuat bersama para pemain bintang lainnya seperti Jordi Clasie, Pirkop Meiners, Dirk Proper, Jordi Schouten, Quinten Timber, Joey Veerman, dan Mats Wiever. Mereka adalah jantung tim, penentu arah permainan di setiap laga Liga Belanda musim ini. Voetbal Premier memberikan sorotan tajam pada Tom Haye. Pemain andalan timnas Indonesia ini bukan sekadar pelengkap di SC Heerenveen, dia adalah roh dan penggerak tim. Meski musim ini penuh tantangan, Haye berdiri kokoh sebagai titik terang di tengah kelabu. Sebuah titik terang di musim yang agak kelabu di Heerenveen, tulis Voetbal Premier, menegaskan betapa vitalnya peran Haye. Bayangkan, Haye hanya absen dalam 2 pertandingan Liga. Keberadaannya di lapangan memberikan pengaruh besar, baik dalam pertahanan maupun serangan. Umpan-umpan mematikannya menjadi ancaman nyata bagi lawan, menghasilkan assist-assist yang menakjubkan. Sang gelandang memiliki teknik tendangan yang menarik dan terlibat dalam 8 gol Frisian, tulis Voetbal Premier dengan penuh kekaguman. Kini, setelah meninggalkan Heerenveen, Haye siap membuka lembaran baru. Fokus utamanya adalah timnas Indonesia yang akan memulai pemusatan latihan akhir bulan ini. Dengan semangat membara, Haye siap menunjukkan bahwa ia belum selesai. Debutnya di timnas sudah membuktikan kelasnya, memberikan assist cemerlang untuk gol Jay Itzes melawan Vietnam. Tom Haye adalah sosok yang tak boleh diremehkan. Dengan dedikasi dan bakatnya, ia siap mengukir prestasi lebih tinggi di musim mendatang. Ragnar Oratmangun nonton laga Bali United versus Borneo FC, singgung aksi flair supporter yang berbeda dari Belanda. Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, tak menyia-nyiakan waktu untuk menyaksikan laga perebutan tempat ketiga Championship Series Liga 1 antara Bali United dan Borneo FC pada Sabtu, 25 Mei 2024. Di tengah kesibukan menanti bergabung dengan timnas, Ragnar memilih Stadion Kapten Iwayan Dipta sebagai tempatnya menikmati atmosfer sepak bola Indonesia. Diketahui Ragnar hadir ditemani 2 rekannya dan mendapat sambutan hangat dari Exco PSSI sekaligus bos Bali United, Peter Tanuri. Bukan hanya sekadar hadir, Ragnar adalah salah satu nama yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Irak dan Filipina. Ya, saya baru saja menyelesaikan musim di Belanda, ujar Ragnar dengan antusias. Saya di sini hanya untuk menikmati dan bersantai, tapi juga bersiap untuk pertandingan timnas. Akan jadi pertandingan yang keras tentunya, tetapi kita punya tim yang bagus. Ragnar memilih Bali sebagai tempat berlibur sambil standby menunggu waktu bergabung dengan timnas Indonesia. Meski ada pemain timnas lainnya seperti Shane Patinama di Bali, Ragnar belum sempat bertemu karena kesibukan masing-masing. Saya tidak bertemu Shane. Kami mungkin harusnya bertemu tapi dia sibuk dengan kegiatannya dan saya sibuk dengan kegiatan saya. Tapi saya akan bertemu dia di Jakarta, tambahnya. Laga Bali United versus Borneo FC dalam leg pertama perebutan tempat ketiga berakhir imbang tanpa gol. Pertandingan sempat terhenti karena supporter Bali United menyalakan flare yang menimbulkan asap. Ragnar mengomentari aksi ini dengan nada sedikit berbeda dibandingkan pengalamannya di Belanda. Ya, saya sangat suka menonton sepak bola. Tapi akan lebih baik saat penonton juga bersorak dan menyanyi. Jadi saya sangat menikmati atmosfernya dan menikmati kembang apinya juga. Di Belanda, pendukung bagus, tapi tidak selalu seperti ini, apalagi kembang api tidak dibolehkan di sana. Itu kenapa saya suka itu di sini, ungkapnya dengan penuh semangat. Ragnar Oratmangun saat ini masih memiliki kontrak dengan FC Groningen setelah masa peminjamannya di Fortuna Sittard berakhir. Saat ditanya tentang kemungkinan bermain di Liga 1, Ragnar menjawab dengan tegas, saya masih punya kontrak 1 tahun di Belanda, jadi saya harus melihat apa yang terjadi. Pertama, saya akan fokus untuk pertandingan tim nasional dan setelahnya akan lihat bagaimana masa depan saya musim depan, pungkasnya dengan penuh keyakinan. Nova Arianto beri catatan manis saat pimpin timnas U16 Indonesia, Garuda Nusantara sukses pesta gol. Nova Arianto membawa timnas U16 Indonesia meraih kemenangan telak atas PSS Sleman U16 dalam sebuah laga yang penuh semangat dan determinasi tinggi. Dalam laga uji coba yang berlangsung di Yogyakarta International School, YIS, pada Sabtu, Nova memimpin Garuda Nusantara melawan PSS Sleman U16.
Pertandingan ini berjalan dalam 3 babak dengan durasi masing-masing 30 menit, dan Timnas U16 Indonesia menunjukkan dominasinya dengan kemenangan telak 5-1. Selama 2 pekan sebelum pertandingan, Timnas U16 fokus pada latihan fisik di Yogyakarta. Nova Arianto, pelatih yang berapi-api, menjelaskan bahwa saat ini Timnas U16 Indonesia tengah fokus pada aspek taktikal. Tidak hanya itu, dia sengaja memberikan kesempatan bermain kepada semua pemain dalam laga uji coba ini untuk menguji kemampuan mereka di lapangan. Hari ini adalah friendly match kedua. Kami sudah mulai fokus pada taktikal dan mencari formasi terbaik, ujar Nova dengan semangat yang menggebu-gebu. Semua pemain mendapatkan kesempatan yang sama untuk bermain. Kita lihat siapa yang bisa masuk ke tim ini, katanya dengan penuh keyakinan, dilansir dari bolasport.com melalui laman resmi PSSI. Sebagai mantan pemain Timnas Indonesia, Nova Arianto menilai perkembangan pasukannya sangat positif. Mereka mampu memahami instruksi pelatih dengan baik di lapangan, meskipun masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki seiring waktu. Secara garis besar, pemain sudah memahami apa yang saya dan tim pelatih inginkan, tegas Nova dengan penuh keyakinan. Namun, ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Dan itu menjadi catatan kami para pelatih untuk dijadikan perbaikan agar tim ini semakin siap. Nova menegaskan bahwa hasil pertandingan bukanlah perhatian utama. Menurutnya, yang paling penting adalah etos kerja pemain serta kemampuan mereka menjalankan perintah dengan baik. Dia akan objektif dalam memilih pemain yang berkualitas untuk Piala AFF U16 2024 mendatang. Saya tidak melihat hasil. Yang ingin saya lihat adalah etos kerja pemain, bagaimana mereka bertahan, menyerang, dan melakukan transisi, ujarnya dengan semangat membara. Saya memilih pemain bukan berdasarkan latar belakang mereka bermain di mana, tapi berdasarkan kemampuan mereka bermain sesuai filosofi saya, pungkasnya dengan penuh determinasi. Tak gentar lawan Irak, Ragnar Oratmangun yakin Timnas Indonesia sapu bersih kemenangan. Winger garang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, siap menggebrak dalam duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di pentas epik ini, Indonesia bakal menghantam Irak dan Filipina bulan depan. Dua pertarungan itu tak ubahnya pertaruhan nyawa, menentukan langkah sang Garuda ke babak ketiga dan memastikan kehadiran di Piala Asia 2027. Tak ada ampun. Pasukan Shin Taeyong wajib menyerobot satu kemenangan untuk melaju sebagai runner-up, menyatukan langkah gemilang bersama Irak. Mereka kini memuncak di posisi kedua dengan poin 7, melambungkan hati bangsa. Ragnar Oratmangun berseru, persiapan Timnas Indonesia bakal dipompa habis-habisan. Latihan bakal disulutkan pada 28 Mei, dengan tekad baja menghadapi pertempuran sengit mendatang. Kami siap tempur dalam setiap helatan. Kami miliki kekuatan yang tak terbendung, ujar Ragnar Oratmangun. Pemain tajam dari Fortuna Sittard menyatakan, duel kontra Irak dan Filipina akan menjadi penentu takdir. Setiap pemain bertekad mengorbankan segalanya demi mencapai kemenangan. Terlebih lagi, mereka akan dibangkitkan oleh puluhan ribu supporter setia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami akan berikan segalanya, hingga tetesan darah terakhir. Kami yakin mampu mengamankan dua kemenangan itu, terutama di tanah air sendiri, serunya penuh semangat. Namun, duka menyelimuti pemusatan latihan ini. Ragnar belum berjumpa dengan Shane Patinama. Pada panggilan terakhir, Shane terpaksa absen karena cedera memilukan. Kami belum bersua Shane. Namun, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka saat tiba di Jakarta, tutupnya dengan tegas. Tetaplah memelihara semangat dan dedikasi yang tinggi dalam mengejar tujuanmu, sama seperti yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dalam persiapan mereka untuk pertandingan penting. Jadilah tangguh dalam menghadapi rintangan dan jangan pernah menyerah meskipun menghadapi tantangan yang sulit. Selalu percaya pada kemampuanmu sendiri dan ingatlah bahwa keberhasilan tidak datang secara instan, tetapi melalui kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Terakhir, jangan ragu untuk meminta bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitarmu ketika kamu membutuhkannya. Hindari SWAT terjangkit virus lagi saat bertanding di SUGBK, Dokter Timnas Indonesia minta fans batasi interaksi dengan pemain. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Ashar, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terhadap penyebaran virus di skuad Timnas selama pertandingan melawan Vietnam di Jakarta. Dengan suara gemetar, ia menggambarkan momen ketika beberapa pemain mendatangi ruang medis dengan gejala yang mengkhawatirkan, seperti demam, batuk, dan pilek.
Hanya beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, Alvan dengan jelas menggambarkan betapa kagetnya tim medis melihat kondisi para pemain, terutama karena mereka merupakan bagian dari lineup utama. Bahkan setelah pertandingan dimulai, masalah kesehatan terus berlanjut, dengan pemain yang mengalami kegigihan dan harus ditaruh di bawah perawatan intensif. Dengan berat hati, ia menyampaikan bahwa beberapa pemain bahkan harus dirawat di rumah sakit karena kondisi mereka yang semakin memburuk. Dengan nada yang penuh kekhawatiran, Alvan menyoroti kemungkinan penyebab infeksi virus tersebut, termasuk interaksi fisik antara pemain dan fans. Ia dengan tulus meminta pengertian dari supporter untuk membatasi interaksi mereka dengan para pemain demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Dalam upaya pencegahan lebih lanjut, Alvan menegaskan perlunya pembatasan interaksi di hotel para pemain sebagai langkah preventif yang penting. Dengan penuh harap, ia mengajak semua pihak untuk memahami situasi ini demi meraih hasil maksimal dalam pertandingan mendatang sambil tetap menjaga kesehatan para pemain sebagai prioritas utama. PSSI-nya Irak lakukan manuver spesial jelang lawan timnas Indonesia, Shin Tae-yong wajib waspada. Federasi Sepak Bola Irak, IFA, telah mengambil langkah besar menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan keputusan krusial yang telah mereka ambil. Irak siap memasuki pertempuran melawan Indonesia dan Vietnam pada bulan Juni, dan kali ini, mereka tidak main-main. Meskipun persiapan tim belum sepenuhnya matang karena Liga Irak masih bergulir, singa Mesopotamia tidak gentar. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu, dengan pemusatan latihan yang digelar dengan intensitas tinggi minggu ini. Dalam langkah strategis yang sangat penting, IFA telah memastikan bahwa putaran ke-32 Liga Irak akan selesai pada akhir bulan ini. Ini bukanlah sekadar persiapan biasa, ini adalah persiapan yang memastikan bahwa para pemain memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum beraksi di panggung internasional. Jangan berpikir untuk satu detik pun bahwa Irak akan melepas dua pertandingan terakhir ini dengan mudah kepada lawan-lawannya. Federasi Sepak Bola Irak telah merumuskan rencana komprehensif untuk memastikan tim kami siap menghadapi Indonesia di kualifikasi, kata sumber yang bersemangat kepada win-win. Dengan Liga Irak yang akan dihentikan sementara setelah putaran ke-32 pada 31 Mei, para pemain akan memiliki waktu pemulihan yang sangat dibutuhkan sebelum kembali ke pangkuan timnas. Kompetisi Liga akan kembali bergulir setelah 11 Juni, memberikan waktu yang tepat bagi para pemain untuk kembali ke klub mereka setelah tugas bersama tim nasional. Sementara itu, pasukan Yesus Casas tetap teguh pada rencana awal mereka, tanpa pemusatan latihan yang dilakukan, dan baru akan tiba di Indonesia pada tanggal 2 Juni. Pertempuran di lapangan akan dimulai pada 6 Juni, dan Irak tidak akan menunggu lama untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada dunia.